Kamu mungkin berpikir masa kejayaan Hulk Hogan berakhir saat ia meninggal pada bulan Juli. Tapi babak baru yang berpotensi menghebohkan sedang berlangsung saat ini. Keluarganya sekarang dikabarkan sedang mengambil langkah-langkah lebih lanjut yang bisa membuka jalan untuk gugatan malpraktik medis. Kami akan membahas penyelidikan, pertanyaan seputar kematian, serta makna hukumnya dengan wawasan dari pengacara perdata dan cedera pribadi. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Saat Hulk Hogan, legenda gulat, wafat di usia 71 tahun pada Juli lalu, awalnya ini tampak sebagai akhir tragis. Akhir menyedihkan bagi ikon dunia hiburan. Kita merasa sudah tahu jawabannya dan berhenti di situ. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Seperti yang kalian tahu, dari apa yang sudah kita bahas di Sidebar, ada banyak detail aneh seputar kematiannya. Dan sekarang keluarganya sedang membuat gebrakan di dunia hukum. Mereka baru saja mengajukan petisi untuk meminta waktu tambahan guna menyelidiki kemungkinan gugatan malpraktik medis yang berkaitan dengan kematiannya. Dan implikasinya bisa sangat signifikan. Karena begini masalahnya. Belum ada yang diajukan, belum ada yang secara resmi dituduh melakukan kesalahan. Tapi langkah ini menandakan hal itu. Janda Hogan, Sky Daly, dan putranya Nicholas Balea sedang mempertimbangkan dengan serius apakah ada kesalahan dalam perawatan medis Hulk Hogan yang mungkin berkontribusi pada kematiannya. Sebelum membahas yang terbaru, saya harus mengejar karena banyak hal yang perlu dibahas. Hulk Hogan yang lahir dengan nama Terry Balea meninggal pada 24 Juli 2025 di rumahnya di Clearwater, Florida. Awalnya, kantor pemeriksa medis Kabupaten Pinellas menentukan kematiannya adalah wajar, menyebutkan penyebabnya serangan jantung akibat fibrilasi atrium. Ini adalah detak jantung tidak teratur dan leukemia limfositik kronis. Dia dilaporkan pingsan di rumahnya saat sedang memulihkan diri dari operasi setelah baru saja keluar dari rumah sakit sehari sebelumnya. Menurut Tampa Bay Times, meski kematian dinyatakan alami, muncul banyak pertanyaan. Kepolisian Clearwater menyampaikan hal ini ke Law on Crime saat itu. Departemen Kepolisian Clearwater masih menyelidiki kematian Terry Balea alias Hulk Hogan pada 24 Juli. Sifat unik dari kasus ini mengharuskan kami mewawancarai banyak saksi dan mencari catatan medis dari berbagai penyedia layanan. Dan detektif kami terus melakukan hal itu. Semua ini membutuhkan waktu sampai penyelidikan selesai. Tidak ada catatan yang terkait dengan kasus ini, termasuk rekaman kamera tubuh yang dapat dirilis. Dan untuk memperjelas, tidak ada catatan, termasuk rekaman kamera tubuh yang telah dirilis sampai saat ini, dan polisi mengatakan penyelidikan masih berlangsung. Baiklah, saya akan memberitahu Anda sejauh ini. Teman-teman dan keluarga Hogan, mereka juga telah memberikan pendapat secara terbuka tentang hal ini. Jimmy Hart, anggota Hall of Fame WWE, yang telah mengenal Hulk Hogan selama puluhan tahun, menggambarkan betapa mendadaknya kematian Hogan kepada majalah People, dengan mengatakan, kutipannya, saya menelepon Hogan pada Rabu malam. Kamis pagi adalah saat semuanya terjadi. Semua berlangsung semalam. Suasananya tetap sangat positif. Sehari sebelumnya, semuanya terjadi begitu cepat. Rasanya seperti, ya Tuhan, kami pikir dia baik-baik saja. Kamu tahu sekarang? Hart mengatakan Hogan menikmati hidupnya dengan menonton gulat, berkaraoke dengan putranya Nick, dan menjalani hidup terbaik setelah pensiun. Meskipun ada keausan kronis pada tubuhnya akibat bertahun-tahun bergulat. Namun di sisi lain, janda Hogan, Sky Daly, telah mengajukan pertanyaan tentang apakah komplikasi dari prosedur leher, operasi leher yang dijalani Hogan pada bulan Mei, berperan dalam kematiannya. Dia mengklaim selama prosedur itu, saraf Phrenikus Hogan yang mengontrol diafragma dan pernapasan terganggu. Sky menyatakan, masalah ini membuatnya sulit bernapas dalam jangka panjang dan bisa berkontribusi pada kematiannya. 2 bulan kemudian, dia bilang ke The Daily Mail, jika sesak napas lama, Anda bisa sangat sakit. Ini bukan sesuatu yang menjadi penyebab kematian yang tiba-tiba dan mengkhawatirkan. Ini adalah sesuatu yang menggerogoti Anda, membuat Anda lemah. TMZ melaporkan saat panggilan 911 di hari Hogan meninggal, Sky berkata, suami saya tidak bernapas, dia baru saja berhenti bernapas.
Jadi ini sepertinya bertentangan dengan narasi serangan jantung, bukan? Dilaporkan Hogan tidak merasakan nyeri dada atau serangan jantung, hanya tiba-tiba berhenti bernapas. Setidaknya menurut narasi ini, dan menambah semua ini. Menambah misteri ini, rupanya ada seorang terapis okupasi yang hadir di rumah Hogan pada hari itu. Dan terapis itu, kabarnya mengatakan kepada polisi bahwa seorang ahli bedah telah memotong saraf Phrenikus selama operasi terakhirnya. Ini menurut laporan dari TMZ, sumber mengatakan. Hal ini dirinci dalam laporan polisi dan terekam dalam rekaman kamera tubuh yang belum dipublikasikan. Dan kami di Law and Crime sudah meminta rekaman ini, tapi kami belum menerimanya. Sekarang, menurut klinik Cleveland, kerusakan pada saraf ini dapat sangat mempengaruhi pernapasan, memberikan konteks mengapa kemungkinan kesalahan bedah ini menimbulkan kekhawatiran. Kami belum tahu pasti apakah itu yang terjadi, tapi Sky sudah sangat terbuka tentang niatnya, menjelaskan bahwa Hogan belum dikremasi. Dia mengatakan keluarga ingin menyelesaikan investigasi medis sebelum memenuhi keinginannya. Kalau kamu penggemar Sidebar, pasti tahu kami sering membahas banyak kasus dan mengunggah klip setiap hari. Dan saya akan bilang, kamu mungkin bertanya, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Kami memakai platform Opus Clip. Jika kamu aktif di media sosial, ini bisa menarik untukmu. Editor AI serbaguna ini memudahkan dan mempercepat pemotongan, pembuatan, serta unggah video ke semua platform media sosial. Opus Clip otomatis buat B-roll, bersihkan audio, dan sesuaikan video untuk berbagai platform. Mudah digunakan. Saya akan tunjukkan caranya. Sekarang, cukup buka Opus Pro/Sidebar, daftar, dan unggah video. Dalam beberapa menit, kamu akan punya banyak klip siap pakai yang sudah diedit. Jadi, apakah kamu membuat video untuk TikTok, Shorts, atau Instagram Reels? Opus Clip adalah solusi satu atap untuk membuat kontenmu dilihat lebih banyak penonton di semua platform hanya dengan satu tombol. Dan jika kamu penasaran seberapa bagus video yang diedit AI dari Opus Clip, cukup lihat konten kami di Law and Crime. Produser kami memakai Opus untuk memotong dan membagikan klip dari sidang besar kami. Kami melakukannya dengan sangat cepat. Di Sidebar, kami tahu pendengar punya banyak pendapat dan ide untuk dibagikan. Ini adalah alat terkuat untuk membantu Anda mengedit secara profesional dan memperluas audiens. Jadi, coba sekarang. Kunjungi Opus Pro, _Sidebar untuk mulai membuat video Anda sendiri hari ini. Sebelum membahas dokumen ini, saya ingin memperkenalkan Perry Falok, pengacara perdata dan cedera pribadi, mitra di firma hukum Morelli, New York. Senang sekali bisa menghadirkan Anda, Perry. Senang bertemu Anda lagi. Baiklah, mari kita mulai di sini. Bagaimana penyebab kematian resmi, misalnya serangan jantung alami, memengaruhi kemungkinan gugatan perdata? Selamat pagi, terima kasih sudah mengundang saya. Jadi akta kematian adalah salah satu bukti yang mungkin akan Anda gunakan dalam gugatan perdata. Jadi itu jelas bukan segalanya sekarang. Jika saya adalah pengacara penggugat dan saya membawa sebuah kasus, saya pasti ingin jika penyebab kematian di akta kematian mendukung teori kasus saya dan mendukung klaim saya, tapi seringkali itu tidak terjadi. Itu bisa digunakan tergugat dengan menunjukkan akta kematian dan berkata, lihat, di sini tertulis alami. Kami tidak melakukan kesalahan apapun di sini, tapi itu bukan faktanya. Itu tidak benar. Rekam medis itu sendiri akan menceritakan kisah tentang apa yang menyebabkan terjadinya tindakan hukum. Jadi saat ini hampir setiap kali atau sebagian besar waktu, jantung seseorang berhenti menjadi hal terakhir sebelum orang tersebut meninggal. Beberapa hal bisa menyebabkan jantung berhenti. Tapi henti jantung mungkin tercatat sebagai penyebab resmi kematian, tapi itu tidak berarti orang tersebut pasti meninggal karena serangan jantung. Jadi, dengan kata lain, itu tidak menutup kemungkinan, tidak menghalangi kemungkinan seseorang bisa berhasil menuntut karena malpraktik medis atau kelalaian. Sama sekali tidak, dan saya akan bilang sebagian besar waktu ketika saya membawa kasus malpraktik medis atau kasus apapun, sertifikat kematian tidak selalu mendukung klaim atau teori kasus yang pada akhirnya akan saya bawa. Jika Anda menangani kasus di mana ada waktu singkat antara seseorang keluar dari rumah sakit, dari fasilitas medis, dan kematian, apakah itu secara otomatis menimbulkan kecurigaan? Saya setuju, khususnya karena hanya ada 1 hari atau 24 jam di antara keduanya. Pertanyaannya, apa yang diketahui fasilitas medis, khususnya rumah sakit itu? Apa yang seharusnya mereka ketahui sebelum memulangkan dia ke rumah saat itu, terutama dalam 24 jam seperti itu?
Mereka merawat dan mengawasi dia, jadi mereka seharusnya tahu bahwa ada potensi jika mereka memulangkan dia dalam 24 jam. Kejadian seperti ini adalah tanda bahaya besar bagi saya dan akan langsung saya tunjukkan saat mengajukan klaim seperti ini. Seberapa pentingkah fakta bahwa Anda memiliki Departemen Kepolisian Clearwater? Mereka tampaknya masih menyelidiki hal ini. Mereka belum merilis rekaman kamera tubuh meskipun sering kita bahas selama cerita ini. Anda memiliki hal itu yang sedang berlangsung dan kemudian ada kemungkinan gugatan, maksud saya, bagaimana hal itu memengaruhinya? Menurut saya itu kurang penting daripada tanda bahaya yang baru kita bahas. Rekaman kamera tubuh bisa memberi konteks. Beberapa fakta di sana bisa mendukung gugatan perdata atau malpraktik medis. Pada akhirnya dalam gugatan malpraktik medis, rekam medis jadi penentu utama. Pendapat medis ahli, laporan koroner, laporan pemeriksa medis. Ilmu kedokteran diperlukan untuk mendukung kasus Anda di situasi ini. Segala hal lain bisa membantu memberikan konteks atau warna pada klaim-klaim tersebut. Tapi jika Anda tidak punya ilmu kedokteran, jika Anda tidak punya kelalaian medis dan penyimpangan standar perawatan, tidak cukup untuk membawa kasus ini. Terlepas dari apapun yang ditunjukkan rekaman kamera tubuh dalam kasus ini, Ngomong-ngomong, apakah keluarga bisa meminta atau memaksa pelepasan dokumen selama kasus perdata? jadi tentu saja selama kasus perdata, Anda selalu bisa mendapatkan rekam medis. Itu adalah keluarga atau ketika ada kematian seperti ini, perwakilan keluarga, harta warisan, administrator, atau eksekutor, mereka selalu bisa meminta rekam medis. Setelah litigasi dimulai, ada cara memaksa penemuan bukti, misalnya lewat surat panggilan pengadilan. Jika orang itu bukan pihak atau jika dia adalah salah satu tergugat seperti rumah sakit atau dokter, mereka akan diwajibkan untuk menyerahkan semua informasi yang dapat ditemukan yang mereka miliki. Apapun yang berpotensi relevan dengan kasus tersebut harus diserahkan. Jadi Anda akan mendapatkan dokumen yang Anda paksa dari para pihak dan kemudian hal-hal yang bisa Anda paksa dari pihak luar melalui surat perintah pengadilan. Dan secara umum, ketika kita membicarakan klaim tentang kemungkinan cedera saraf phrenikus selama prosedur medis, selama operasi, apakah Anda pernah melihat hal itu menjadi faktor dalam klaim malpraktik medis? Saya belum pernah menangani kasus yang secara khusus berkaitan dengan jenis cedera saraf tersebut, jadi itu bukan sesuatu yang pernah saya lihat. Ya, tapi apapun bisa mendukung kasus malpraktik medis, bahkan jika itu agak jauh dari apa yang akhirnya menjadi penyebab kematian dalam kasus ini. Jadi saya percaya dalam kasus ini, hal itu tetap menjadi sesuatu. Operasinya mungkin dilakukan pada bulan Mei dan meninggal pada bulan Juli. Jadi kapanpun ada penyimpangan dan kelalaian itu terus berlanjut, dan itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan, jika itu menyebabkan kematian atau cedera lebih lanjut, itulah yang akan menjadi pertanyaan utama. Apakah ada hubungan sebab akibat dengan jenis cedera sarafnya? Pertama, buktikan dulu kalau dia benar cedera saraf. Dan saya tahu sekarang ada spekulasi tentang itu, dan ada pembicaraan tentang hal itu, tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, catatan medis harus membuktikan hal tersebut. Jadi Anda harus memiliki kelalaian atau malpraktik awalnya. Anda juga perlu hubungan sebab akibat, dan semakin lama jarak waktu antara operasi dan kematian, makin sulit membuktikannya. Bukankah ini hanya adu pendapat ahli? Penggugat bawa ahli yang bilang ada sebab akibat, pembela bilang tidak. Lalu juri di persidangan yang membahas dan mencari tahu semuanya. Seringkali kamu benar, terutama jika kasusnya sampai persidangan. Kedua belah pihak akan bisa menemukan ahli yang menyampaikan teori yang saling bertentangan, dan itu tergantung pada siapa yang dipercaya oleh juri. Jadi itu konteks yang kita bahas sebelumnya di rekaman kamera tubuh, dan jika saksi lain maju, saat itulah bukti itu benar-benar mulai berperan. Karena para juri cukup pintar, di persidangan mereka akan memahami hal itu. Ahli penggugat mendukung teori mereka, ahli tergugat mendukung teori pembelaan. Anda harus menjelaskan kepada juri bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Anda harus percaya ahli kami karena banyak bukti mendukung teori itu. Misalnya ada pembicaraan tentang orang yang mendatangi Putri Hulk Hogan dan membocorkan hal yang tidak mereka sukai. Semua itu akan membantu memberikan gambaran kepada juri agar mereka memahami bahwa pihak penggugat memiliki teori kasus yang benar. Kamu sebut Brooke Hogan, artinya Putri Hulk Hogan. Saya akan bahas sedikit sebelum masuk ke pembaruan terbaru. Jadi dia adalah orang yang sangat menarik dalam semua ini karena kita sudah mendengar darinya. Kita mendengar darinya bahwa para profesional diduga menghubunginya secara langsung tentang kasus ini. Kapan? Dia begitu. Pada tanggal 20 Agustus dia memposting di Instagram. Kutipan fakta.
Aku sudah benar-benar menerima telepon langsung dari profesional, seperti polisi dan perawat. Mereka bilang bersama ayahku saat ia meninggal dan memintaku melihat rekaman kamera tubuh. Aku harus dapatkan rekaman 911 itu. Katanya, rekaman itu berisi informasi yang bisa mengubah narasi dengan mengungkap fakta. Aku, semua orang sudah mendengar para profesional itu sangat yakin dengan apa yang mereka saksikan. Mereka terus menghubungi dan mendorong saya mencari jawaban pasti hingga sekarang. Mereka benar-benar mempertaruhkan karier mereka karena merasa sangat terdorong untuk melakukan hal yang benar. Sekarang, dia tampaknya melunak karena kami telah melaporkan hal ini di episode Sidebar sebelumnya, bahwa dia mengatakan kepada TMZ dan Buba The Love Sponge. Acara radionya, semua orang tampaknya jujur saat berbicara dengan Buba. Saya melihat ayah saya tampak hebat, seperti siap untuk acara gulat pay-per-view. Dia mengonfirmasi kepada TMZ bahwa dia melihat bekas sayatan di jenazahnya, menandakan autopsi telah dilakukan. Dia bisa mengucapkan selamat tinggal terakhir, dan itu sangat membantunya. Kutipan. Semua orang tampak beritikat baik dan bertindak benar. Saya merasa lega pulang ke rumah karena saya bisa melihat ayah saya bisa melihat autopsi dilakukan. Saya tahu masih perlu penyelidikan, tapi menurut hati saya, semua orang jujur dan menjalankan tugasnya. Tapi sekarang, keluarga telah mengambil langkah resmi untuk kemungkinan menempuh jalur hukum. Oke, sebelum kita bahas detail masa pengajuan. Apa signifikansi hukumnya jika ini benar? Para profesional diduga menghubungi anggota keluarga secara langsung. Saya tidak tahu ini tentang apa, tapi ini menarik setidaknya. Jadi orang-orang signifikansi hukumnya itu relatif terhadap apa yang informasi yang harus mereka berikan. Jadi sekali lagi, ini soal konteks. Saya sudah bicara sebelumnya tentang apa yang dilihat juri di akhir kasus. Jelas jika seorang terdakwa memiliki karyawan sendiri, anggota staf mereka sendiri yang menyampaikan informasi yang memberatkan mereka kepada penggugat. Itu jadi faktor penting bagi mereka saat mengevaluasi kasus ini, mengajukan gugatan atau membela kasus tersebut. Jadi sekali lagi informasi medis, rekam medis, pendapat para ahli, itulah yang akan menjadi penentu dalam kasus malpraktik medis. Namun tetap saja ada gugatan dan cerita dari satu sisi. Jika bagian cerita penggugat berasal dari karyawan terdakwa yang memberikan informasi atau membahas kesalahan di sini, itu menjadi fakta kuat bagi penggugat dan tidak diinginkan terdakwa. Hal itu bisa mempengaruhi keputusan mereka untuk menyelesaikan kasus ini atau membawanya ke pengadilan. Karena pada akhirnya, mereka tahu bahwa apa yang diungkapkan selama kasus berlangsung, jika itu muncul dalam deposisi atau penemuan lainnya, itu adalah sesuatu yang akan dilihat oleh juri. Dan pada akhirnya, jika Anda adalah seorang pengacara yang sedang beracara, melakukan jenis litigasi apapun, Anda harus berpikir jauh ke depan. Jika kasus ini masuk persidangan, bagaimana hasilnya? Disitulah peran pentingnya. Dan jelas, informasi yang telah keluar harus mendukung pendapat medis. Jika hal itu sangat bertentangan dengan apa yang tertulis di catatan, maka pengacara penggugat mungkin tidak akan terlalu memperhatikannya, atau mungkin tidak menggunakannya jika dirasa tidak mendukung teori kasus mereka. Sekarang, mari kita lanjut ke pembaruan besar. Minggu lalu, keluarga Hogan mengajukan petisi di Kabupaten Pinellas untuk meminta perpanjangan 90 hari atas masa kedaluarsa agar dapat menyelidiki kemungkinan gugatan malpraktik medis. Pengajuan itu mencantumkan Rumah Sakit Morton Plan sebagai tempat Hogan meninggal. Dokter Rumah Sakit Umum Tampa, Thomas Rausch, yang merupakan dokter ortopedi tulang belakang, Gilharm H. Oliveira, yang berspesialisasi dalam kardiologi dan gagal jantung, serta mengutip semua penyedia layanan kesehatan lain yang relevan. Perry, mengapa ini sangat signifikan? Bisakah Anda jelaskan apa artinya ini secara tepat? Untuk meminta petisi perpanjangan di sini? Ini menarik karena khusus berlaku di hukum Florida, sedangkan tiap negara bagian memiliki hukum perdata masing-masing. Malapraktik medis memiliki standar yang berbeda. Secara umum, dari pengalaman saya, sebagian besar negara bagian cenderung tidak mendorong kasus malapraktik medis, baik itu melalui undang-undang batas waktu maupun batasan ganti rugi. Florida biasanya memiliki masa investigasi pragugatan untuk hampir semua kasus malapraktik medis. Jadi petisi ini diberitakan seolah-olah itu adalah langkah yang sangat signifikan. Tapi kenyataannya ini memang sudah menjadi standar setiap kali ada kasus malapraktik medis yang kemungkinan akan diajukan.
Dan aturannya mengharuskan adanya investigasi pragugatan dari pihak penggugat untuk dua hal, memastikan bahwa memang ada kasus yang bisa diajukan. Karena jika selama periode ini mereka mengetahui bahwa tidak ada kasus, para penggugat secara teori seharusnya tidak mengajukannya setelah periode itu. Mereka ingin memastikan hanya mencantumkan tergugat yang benar. Saat ini mereka sudah punya beberapa nama tergugat yang diketahui. Mereka tahu di rumah sakit mana dia dirawat, mereka tahu dokter mana saja. Mungkin masih ada pihak lain yang terlibat. Inilah tujuan masa 90 hari ini. Dan menurut saya yang menarik adalah bahwa aturan di Florida selama masa 90 hari ini sebenarnya mengharuskan para terdakwa juga melakukan penyelidikan mereka sendiri. Dan mereka diwajibkan untuk melalui perusahaan asuransi mereka. Mereka diminta melakukan penemuan informal, yang saya kira artinya menyerahkan catatan medis ke penggugat. Dan pada akhirnya jika mereka menemukan melalui itu, jika para tergugat menemukan melalui para ahli mereka bahwa tidak ada kasus dan mereka tidak berpikir demikian, ada sebuah teori para penggugat bisa mengajukan kasus mereka berdasarkan itu. Mereka seharusnya menyerahkan baik surat pernyataan dari dokter atau semacam pendapat medis dari pihak pembela. Tujuannya adalah memberitahu, hey, kami rasa Anda tidak punya kasus, agar penggugat tidak mengajukan kasus sejak awal. Jadi ini periode 90 hari ini memperpanjang masa kadaluarsa yang di Florida untuk mengajukan kasus malpraktik medis adalah 2 tahun, jadi para penggugat memiliki waktu 2 tahun. Ini hanya memberi mereka tambahan 90 hari di mana mereka dapat melakukan investigasi dan mencari tahu apa kasusnya dan apa yang bukan. Apakah petisi ini sering dikabulkan? Sepertinya di Florida ini hanya formalitas yang selalu disetujui dengan alasan yang sama. Ini untuk kepentingan pengadilan mempersempit masalah, memastikan pihak terlibat benar, atau agar kasus tidak diajukan, serta menghindari pemborosan sumber daya. Ketika Anda melihat siapa saja yang disebutkan di sini dan Anda membicarakan beberapa dokter dan rumah sakit dan omong-omong frasa umum seperti semua penyedia layanan kesehatan yang relevan, bagaimana? Apa yang itu katakan kepada Anda tentang seberapa rumit kasus ini, atau apa yang itu katakan tentang tingkat tanggung jawab, atau tanggung jawab bersama, atau dugaan tanggung jawab? Tentang siapa yang disebutkan di sini? Itu menunjukkan ini bisa jadi kasus rumit. Saat menangani kasus malpraktik medis, saya selalu menginginkan kasus yang sederhana. Jadi kasus yang sempurna adalah Anda hanya punya satu rumah sakit atau satu dokter. Jelas, satu lawan satu. Setiap kali Anda mulai melibatkan beberapa fasilitas dalam kasus ini, itu menunjukkan bahwa Anda memiliki garis waktu yang rumit. Anda memiliki seseorang dengan kesehatan terganggu, hingga perlu mengunjungi beberapa fasilitas. Fasilitas-fasilitas itu pun mulai saling menyalahkan. Rumah sakit A mengatakan itu salah rumah sakit B. Dan kami sudah melakukan semua yang seharusnya kami lakukan. Jadi sekarang Anda harus menghadapi beberapa pertempuran dalam satu gugatan, dalam satu proses hukum, dan itu selalu membuat segalanya menjadi lebih rumit. Frasa umum yang mereka sertakan di sini sering dipakai, terutama di tahap awal seperti ini. Tapi yang itu tunjukkan adalah penyelidikan kami belum selesai. Kami sudah tahu beberapa pihak yang terlibat, tapi mungkin masih ada lainnya. Ini tidak akan dibiarkan. Selama proses litigasi, Anda harus menyebutkan pihak tertentu, tapi selama penyelidikan masih berlangsung dan mereka memiliki masa penyelidikan pragugatan ini, mereka bilang, kami akan memberitahu Anda. Kami menduga mungkin lebih banyak orang terlibat. Dan apakah ini memberi Anda gambaran tentang klaim apa yang mungkin akan diajukan? Seberapa kuat klaim-klaim ini? Apa yang sedang kita hadapi sebagai potensi litigasi? Sulit dikatakan dari para pihak. Di rumah sakit itu, semua tergantung setelah Anda mendapat catatan apa yang terjadi di tiap fasilitas. Tapi jika semuanya tampaknya didasarkan pada cedera saraf ini, teorinya adalah bahwa setiap rumah sakit melakukan atau tidak melakukan sesuatu terkait cedera saraf tersebut. Untuk memberitahu orang, keluarga, atau membantu Hulk Hogan selama proses ini karena mereka tahu dia pernah operasi sebelumnya. Jadi jika Anda harus mengaitkan litigasi atau kematian kembali ke cedera awal, setiap orang yang punya kesempatan untuk membantunya selama periode itu akan menjadi terdakwa potensial. Mereka akan bilang Anda tahu atau seharusnya tahu dia pernah operasi ini. Itu tercatat dan Anda tahu ada yang tidak beres di sini. Dia mengalami kesulitan bernapas, sarafnya terputus, itu adalah salah satu klaimnya. Apapun yang tercatat dalam catatan, mereka harus menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi mereka harus membuktikan itu. Kematian disebabkan oleh cedera awal. Dan ketika dia telah diperiksa oleh beberapa rumah sakit selama ini, yang semuanya menyatakan dia sehat dan memulangkannya, itu akan menjadi tantangan yang berat. PERRY, FALLICK, terima kasih sudah datang. Maksud saya, ini pembaruan menarik namun rumit pada cerita yang memang sudah menarik dan rumit. Kami akan pantau di sidebar. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Itu saja yang bisa kami sampaikan saat ini di Sidebar. Terima kasih kepada semua yang sudah bergabung. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Anda juga bisa mengikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa lagi.